Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali melalui media Zoom yang saya record, kemudian saya upload di YouTube. Tadinya rencananya saya mau melakukan video conference, tapi karena ada pelatihan learning management system kerjasama antara Unpas dan NSD Korea. Jadi hari ini Zoom-nya tetap saya pakai, tapi saya upload di YouTube, jadi relay ya sebenarnya. Oke, hari ini hari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2020, bertepatan dengan satu hari setelah disahkannya Omnibus Law oleh DPRD. Saya mendapatkan informasi terkait akan adanya aksi mahasiswa di Bandung Raya mungkin ya, dan untuk di Unpas titik kumpulnya itu di Taman Sari. Saya harap kalian bisa bijaksana dalam menyikapi hal ini, bisa melakukan aksi tanpa adanya kumpul dan kerumunan, karena kita tahu pandemi ini belum berakhir, perkuliahan juga berbasis online karena menghindari kerumunan. Saya harap kalian bisa memahami lah, apalagi kalian sekarang angkatan 2017 ini mungkin semester depan akan mengambil skripsi gitu. Memang kalian akan terikat dan terkait dengan undang-undang tersebut karena Omnibus Law ini kalau diterapkan sudah berlaku. Dengan adanya beberapa item mungkin akan kita bahas setelah UTS ya. Dan itu juga akan terkait dengan perencanaan ekonomi ke depan. Kenapa adanya Omnibus Law? Karena adanya masalah terkait dengan investasi, makanya diakselerasi dengan adanya undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Ya kalau saya singkat nanti akan di-ban video ini. Jadi saya harap kalian bisa paham. Oke, terkait dengan itu saya melanjutkan sebenarnya dari mata kuliah yang sebelumnya diampu oleh Pak Acu, yakni perencanaan ekonomi daerah. Di mata kuliah ini mungkin saya akan sedikit mengulas terkait dengan adanya Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mungkin saya jadikan sebagai dasar acuan legitimasi. Nah, undang-undang ini keluar juga sama melalui beberapa tahapan, ada istilahnya konsultasi publik dengan akademisi, dengan masyarakat, lalu adanya naskah akademik, kemudian ada pembahasan di DPR, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya paripurna diketok lah pada tahun 2004. Di tahun 2004 ini Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini ditetapkan. Kenapa ini ditetapkan? Karena kita dulu belum memiliki sebuah sistem perencanaan pembangunan setelah GBHN itu dihapuskan. Dulu adanya GBHN sebagai dokumen perencanaan, adanya garis besar haluan negara. Tapi sekarang diganti dengan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di sini di dalam definisi dimaksudkan dengan perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Jadi kondisi faktualnya dilihat terlebih dahulu sebagai bukti empiris lah ya, bukti faktual, lalu dilihat ke depan ini mau seperti apa. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Presiden Jokowi telah menetapkan sebuah visi yang cukup monumental terkait dengan Indonesia Emas di tahun 2045. Kenapa stage-nya ada 2045? Karena
kalian tahu bahwa mungkin sudah 100 tahun Indonesia merdeka, 1 abad, maka sudah masyarakat negara Indonesia ini mencanangkan sebuah harapan mimpi Indonesia itu meraih kejayaan dengan sumber daya yang dimiliki. Kita tahu bahwa sumber daya di Indonesia itu melimpah ruah, tetapi mungkin karena sistem perencanaannya tidak tertata dengan baik, pengelolaannya juga tidak tertata dengan baik, sehingga belum optimal lah untuk mensejahterakan masyarakat di Indonesia. Nah, di dalam undang-undang tersebut, di dalam pasal 1, ini banyak sekali sampai 23 item. Saya hanya men-snapshot beberapa saja terkait dengan perencanaan pembangunan. Lalu apa kaitannya dengan perencanaan ekonomi daerah? Nah, makro dari perencanaan ekonomi daerah adalah perencanaan pembangunan nasional. Jadi, konektivitas perencanaan itu harus terkait satu sama lain. Kita memang mengakui adanya otonomi daerah, tetapi otonomi daerah memberikan kewenangan atau desentralisasi kebijakan kepada daerah untuk menyusun, mengelola tanpa atau dia harus tetap mengaitkan dengan nasional, dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Makanya di sini yang pertama tadi sudah sedikit dibahas tentang perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang melalui urutan pilihan dengan menentukan sumber daya. Kenapa ada urutan pilihan? Karena kita melihat harus adanya skala prioritas. Mana yang harus dipilih terlebih dahulu. Gitu. Kita tidak mungkin mengadopsi atau menerima semua aspirasi masyarakat. Karena kalau itu maka akan overload. Pada akhirnya mungkin akan oversupply dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kita di dalam ekonomi makro sudah mempelajari tentang tujuan dari ekonomi makro itu adalah kesejahteraan, daya beli, harga yang terkendali, lalu angka pengangguran atau pertumbuhan ekonomi. Itu tujuannya. Tujuan bernegara kita apa? Kita harus bisa memanfaatkan sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian apa itu sistem perencanaan pembangunan? Nah, di sini kalau sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek atau tahunan yang dilaksanakan oleh unit-unit atau oleh penyelenggara negara. Tapi jangan lupa di sana ada masyarakat yang terhimpun di dalam, baik itu di pusat maupun di daerah. Kita mungkin terkadang bingung, apa sih pusat, apa itu daerah? Kan kita melihat pusat itu Jakarta, tapi Jakarta itu ada provinsinya, gitu, dan bagian dari daerah. Jadi yang dinamakan pusat adalah sebagai pemegang kendali secara keseluruhan dan di-share kewenangannya kepada daerah. Nah, tadi sudah disinggung ada rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan atau jangka pendek. Nah, RPJP itu biasanya 20 tahunan, RPJM itu 5 tahunan. Ada juga RPJM Kementerian Lembaga atau Renstra dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat bahwa perencanaan ekonomi ini tidak simpel, tapi ini kompleks. Dan itu harus terkait satu sama lain. Kalau kita lihat langsung kepada poin 20, di mana program kewilayahan dan lintas wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar kementerian dan satuan kerja perangkat daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah daerah. Jadi ini sudah sangat kompleks. Konektivitas antara misalnya pusat, ada kementerian, terus ada pemerintah daerah, itu harus terkoneksi dengan baik agar
semuanya tidak tumpang tindih. Ya. Nah, ruang lingkup dari perencanaan ini adalah mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam undang-undang yang tadi saya sampaikan, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek atau tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah di pusat dan di daerah dengan melibatkan masyarakat. Nah, sistem perencanaan pembangunan nasional, baik nasional maupun daerah, mungkin nanti pada akhirnya itu mencakup 5 pendekatan, yaitu pendekatan politik, karena undang-undang atau perencanaan perda mungkin nanti di daerah itu harus melewati tahapan ini, karena tidak mungkin tanpa pengesahan dari dewan. Gitu. Maka di sana ada pendekatan-pendekatan politik. Kita mengetahui bahwa omnibus law ini ada yang menolak, ada yang menerima, gitu kan, fraksi-fraksi perwakilan pemerintah. Mungkin nanti kalian sebagai generasi muda yang akan datang, cermatlah dalam memilih wakil rakyat dan partai politik, gitu. Sehingga apa? Sehingga kita menyerahkan kewenangan kita dalam bentuk aspirasi itu dengan baik. Sehingga diplomasi politik yang terjadi itu kita bisa mempertanggungjawabkan, atau anggota-anggota dewan itu bisa mempertanggungjawabkan dengan baik, ya, tanpa adanya itu loncat kalau saya bilang. Dan kadang kita asalnya si partai ini tuh seperti ini, si partai itu seperti ini, gitu kan. Tiba-tiba karena ada diplomasi dan komunikasi politik itu kita menjadi korban, gitu. Padahal kita sebelumnya menaruh harapan bahwa partai politik ini sepertinya ada harapan yang baru, gitu. Ada harapan yang baru terkait dengan idealisme yang disampaikan. Jadi baik-baiklah dalam memilih. Nanti mungkin kita baru kemarin gitu memilih wakil-wakil kita. Oke, berikutnya adalah perencanaan teknokratik. Menurut Suzeta tahun 2007, perencanaan teknokratik atau teknokrat adalah proses perencanaan yang dirancang berdasarkan data dan hasil pengamatan kebutuhan masyarakat. Jadi dia ada levelingnya, ada tahapan. Tapi berdasarkan kepada data faktual. Kemudian dari melibatkan pengamat profesional, baik kelompok masyarakat yang terdidik atau akademis, walaupun tidak mengalami sendiri, namun berbekal pengetahuan yang dimiliki dapat menyimpulkan kebutuhan akan suatu barang yang didapat, akan suatu barang yang tidak didapat atau disediakan oleh pasar. Untuk menghasilkan sebuah perspektif atau cara pandang akademis pembangunan. Jadi pengamat ini bisa merupakan tenaga ahli dari pemerintah atau pemerintah. Seperti Pak Acu itu adalah tenaga ahli yang di-hire atau dilibatkan oleh pemerintah. Sekarang beliau bertugas di Satgas Covid untuk pengentasan atau untuk akselerasi pembangunan perekonomian Jawa Barat. Nah, seperti itu. Jadi, saya ulangi lagi, perencanaan teknokrat adalah sebuah perencanaan yang dirancang berdasarkan data-data dan pengamatan kebutuhan masyarakat dari perspektif pengamat profesional atau
akademisi gitu. Yang dia secara tidak langsung terlibat di pemerintahan, tapi dia bisa dilibatkan. Oke, itu. Kemudian yang berikutnya adalah partisipatif. Partisipatif ini di sini terkait dengan pelibatan kepada masyarakat. Pelibatan kepada masyarakat, bahwa proses perencanaan diwujudkan dengan musyawarah. Kita mengenal adanya musren, musyawarah perencanaan pembangunan, musrenbang, di mana semua elemen masyarakat nanti ikut serta membahas perencanaan yang nanti keterlibatannya atau stakeholder ada di dalamnya itu saling terlibat satu sama lain, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena kita sudah mewakilkan kepada parlemen, legislatif, maka ya itu keterwakilan. Tapi si anggota legislatif tersebut kan kadang suka turun kan, ada reses. Reses itu bagaimana dia menampung aspirasi dari masyarakat, kemudian dia bawa ke dalam rapat. Seperti itu. Itu perencanaan partisipatif. Yang berikutnya adalah proses perencanaan top down. Kalau top down ini kita mengenalnya adalah disusun oleh departemen kementerian lembaga dengan kewenangan dan fungsinya. Nah, dulu kita mungkin dengan yang GBH ini top down, garis besar haluan negara, jadi dari pemerintah pusat itu membuat sebuah arsitektur perencanaan pembangunan dengan tujuannya, mungkin kita dulu mengenal dengan LRT, landas, lepas landas, dan lain-lain. Nah, itu top down gitu kan, dari pemerintah pusat, kemudian dia jawantahkan, ditransmisikan, kemudian diterjemahkan ke dalam program-program di daerah. Tujuannya adalah agar harapan atau visi pemerintah ke depan itu tercapai. Tujuannya adalah tujuan bernegara. Kemudian yang berikutnya adalah perencanaan bottom up. Nah, ini yang mungkin sekarang dianut gitu oleh pemerintah, di mana proses perencanaan itu mulai dari bawah. Jadi musrenbang deh, perencanaan pembangunan desa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, kemudian disinkronisasi dengan pusat. Nah, itu bottom up gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah, slide berikutnya adalah terkait dengan tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan ada 4, ada penyusunan rencana, ada penetapan rencana, lalu ada pengendalian, monitoring, kemudian yang keempat adalah evaluasi pelaksanaan rencana. Tadi sudah sedikit disinggung bahwa penyusunan rencana itu mulai dari 5 proses. Ada proses politik, ada teknokratik, ada top down, ada bottom up. Jadi ada politik, teknokratik, ada yang kelewat partisipatif, top down, dan bottom up. Itu proses penyusunan rencana. Kemudian penetapan rencana itu karena ini berdasarkan kepada ketentuan dan menjadi acuan, berarti kan peran legislasi di sini muncul, sehingga diketoklah palu menjadi kekuatan hukum karena lebih masuk ke badan legislasi. Ketika ditetapkan sudah menjadi badan hukum, menjadi sebuah ketentuan hukum, maka harus dilaksanakan. Bagaimana pelaksanaannya? Itu harus ada yang monitoring, melakukan pengendalian pelaksanaan. Ini biasanya penyelenggara nanti kalau ada hal-hal yang dirasa menyimpang gitu, nanti ketika tahap evaluasi itu peran legislasi itu bisa memanggil kembali bahwa
oh ternyata ini ada yang ada yang menyimpang gitu, maka legislasi itu bisa memanggil penyelenggara atau pemerintah atau eksekutif. Berikutnya adalah definisi perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah tadi sebenarnya secara makro di nasional sudah dikaitkan kan, bahwa kalau di daerah ini nanti lebih kepada penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah dalam hal apa, untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dan menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab. Kenapa di sini swasta muncul? Karena ini tadi saya bilang kan bahwa perencanaan pembangunan itu kompleks. Ketika sudah masuk ke daerah, interaksi aktor-aktornya itu sudah sangat kompleks. Di mana di dalam ekonomi itu ada private sector, ada public sector. Nah, ketika kita mungkin trace back kembali tentang makroekonomi, kita tahu adanya invisible hand, itu adanya campur tangan pemerintah itu karena adanya kegagalan pasar. Kegagalan pasar di mana pasar itu private sector antara consumer side dengan supply side gitu kan, demand side dengan supply side atau consumer side dengan producer side gitu kan. Jadi ada yang mengkonsumsi, ada yang produksi. Nah, ketika itu terjadi kegagalan karena adanya ketimpangan dan lain-lain, maka pemerintah masuk di sana mengintervensi melalui invisible hand itu. Makanya di dalam perspektif perencanaan pembangunan ekonomi daerah ini sudah memunculkan adanya private sector dengan public sector. Tetapi intinya adalah tujuannya adalah ingin mensejahterakan masyarakat. Sehingga penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Myrdal tahun 1957 pernah menyatakan bahwa perpindahan modal cenderung menambah ketidakmerataan. Nah, tadi saya bilang bahwa ketika ini diserahkan kepada swasta secara menyeluruh, gitu, maka akan adanya ketimpangan. Sini dinyatakan di daerah-daerah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, di daerah-daerah yang kurang berkembang, permintaan investasi rendah, pendapatan masyarakatnya rendah, daya beli rendah, gitu kan? Jadi ada yang dirugikan. Kemudian nanti akan timbul adanya ekspansi ekonomi dari satu daerah ke daerah yang lain atau dinamakan dengan backpush effect. Backpush effect ya, hanya dapat buihnya saja. Jadi terjadi perpindahan secara masif. Nah mungkin nanti kalian bisa paham kenapa Omnibus Law ini muncul. Berikutnya adalah tadi kalau backpush itu dianggap sebagai adanya kerugian karena ada ketimpangan pendapatan, ada juga keuntungannya bagi daerah, di mana ekspansi ekonomi itu terjadi karena adanya terjual atau digunakannya hasil produksi daerah, adanya kesempatan kerja yang baru. Nah, itulah pengaruh yang memberikan benefit, gitu kan. Nah, itu dinamakan dengan spread effect, jadi efek yang melebar. Kalau kita sekarang mengenal spread effect ini adalah penyebaran wabah pandemi COVID, spread effect, mulai dari Wuhan terus secara global masuk ke Indonesia. Itu efek penyebaran. Contoh sederhananya kita bisa lihat bahwa Kota Bandung itu sebagai kota jasa. Kenapa saya bilang kota jasa? Karena industrinya tidak banyak. Tapi jasa itu bagian dari industri sebenarnya. Kalau industri itu perspektifnya adalah bangunnya pabrik, gitu, kumpulan pabrik-pabrik itu disebut industri tekstil, gitu. Di Bandung sangat sedikit. Tapi banyaknya adalah jasa, dan lain-lain. Nah, siapa yang mendapatkan manfaat? Orang-orang di sekitar Bandung Raya ini. Gitu kan? Contoh sederhananya, saya dari Purwakarta bekerja di Bandung. Spread effect, saya mendapatkan manfaat. Jadi saya datang. Atau Anda kerja, ada orang Soreang, Banjaran, Ciwidey, gitu kan, bekerja di kota Bandung. Itu kan penggunaan faktor-faktor produksi.
Atau bisa jadi gitu kan yang dari daerah lain itu bahan bakunya ditarik ke Bandung untuk diolah. Nah, itulah split effect. Apa implikasi perencanaan ekonomi daerah? Pertama, perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antar daerah dengan lingkungan nasional. Tadi saya sudah sedikit singgung bahwa kompleksitas dari perencanaan pembangunan nasional itu sangat tinggi karena harus terkait dan terikat satu sama lain. Kita pernah bingung ketika awal wabah ini muncul, itu DKI yang pertama menggenggamkan ada, oh ini wabah, ada ditemukan kasus positif. Tapi yang di pusat, Menteri Kesehatan bilang, oh ini biasa aja. Ternyata ketika sudah sangat kompleks sekarang, oke, kita lockdown. Oh, semuanya lockdown. Ada yang menolak lockdown karena apa? Aktivitas ekonominya akan terganggu. Ternyata kan menjadi tidak sinkron antara nasional dan daerah. Nah, dampaknya apa? Ya, saat ini kita menjadi kebingungan. Sebenarnya harus seperti apa pemerintah pusat memberikan arahan, lalu seperti apa daerah itu mengimplementasikan arahan tersebut. Kemudian implikasi berikutnya adalah sesuatu yang tampak baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional. Tadi saya sudah mencontohkan untuk penanganan pandemi di Jakarta seperti ini, Surabaya seperti ini, Bandung seperti ini. Itu menjadi beda-beda terus. Frameworknya, cara pandangnya juga menjadi berbeda. Ini dampak dari adanya perencanaan ekonomi. Katakanlah Karawang gitu yang industrinya tinggi, itu perencanaannya mungkin tidak akan sama dengan kota Bandung yang biasa. Berikutnya, implikasi berikutnya adalah perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah. Jadi administrasi, proses pengambilan keputusan, otorisasi biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah yang tersedia pada tingkat pusat. Jadi omnibus law ini muncul karena adanya kendala di dalam proses perizinan, maka pemerintah pusat itu ingin mengakselerasi sehingga tahapan kewenangan di daerah itu langsung ditarik pusat. Seperti itu. Jadi perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang menjadi seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi tadi dari beberapa implikasi itu kita bisa tahu bahwa oh ternyata arahan dari pusat itu harus diimplementasikan di daerah dan orang daerah harus paham terhadap aturan-aturan dan batasan-batasan di dalam pengembangan atau perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, ini skema perencanaan mungkin sudah dibahas oleh Pak Ancu, mulai dari perumusan masalah, perumusan sasaran, identifikasi pilihan, comparative assessment, lalu implementasi setelah adanya monitoring, kan tadi ada pengendalian, lalu adanya evaluasi. Dari evaluasi ini kita compare atau overlay dari rumusan masalahnya terpecahkan atau tidak, dari maksud dan tujuan yang ingin dicapai itu tercapai atau tidak dari evaluasi. Makanya butuhnya evaluasi itu seperti itu. Oh ternyata ini menyimpang, oh ya ternyata ini baik sehingga bisa diteruskan. Nah itu skema perencanaan. Lalu sistem informasi perencanaan dengan mengandalkan kepada analisis data. Adanya analisis data yang seyogyanya mencakup 5 bidang utama. Pertama adanya siklus perencanaan, kemudian kinerja dari proyek-proyek pembangunan untuk mengakselerasi kebijakan, kemudian ada proyeksi atau taksiran sumber daya pembangunan di luar daerah, karakteristik dan dinamika kondisi daerah, kemudian keterkaitan antara kondisi daerah dengan daerah lainnya, terutama daerah sekitar yang menjadi mitra. Ini sangat penting karena apa? Karena tadi bahwa konektivitas antar daerah itu memegang peranan penting. Kita tidak bisa melepaskan daerah yang satu dengan daerah yang lain karena memiliki keterkaitan dalam konteks pembangunan daerah. Dulu sempat ramai terkait dengan megapolitan.
di mana megapolitan ini akan mencaplok katakanlah beberapa daerah di Jawa Barat ini masuk ke DKI Jakarta. Dan beberapa daerah tersebut merasa setuju gitu. Kenapa? Karena dia menjadi megapolitan. Status megapolitan itu memiliki daya tarik tersendiri dalam konsep perencanaan, baik itu untuk investor, untuk pemodal dan lainnya, itu sangat menarik. Atau kita pernah mendengar, bukan pernah mendengar ya, kita tahu akan adanya rencana pemindahan ibu kota Kalimantan. Itu bagian dari sebuah proses perencanaan karena adanya masalah. Kenapa harus dipindahkan? Berikutnya adalah pemulihan ekonominya adalah suatu proses. Tapi proses di sini proses di sini itu harus melibatkan adanya ruang lingkup antara masyarakat, aktor pemerintah, dan lain dinamakan dengan stakeholder. Makanya lingkungnya di sini ada lingkungan fisik, regulasi, dan attitudinal dalam rangka untuk mempengaruhi hasil pembangunan ekonomi. Tadi kan tujuannya adalah kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, harga yang terkendali, pengangguran, kesempatan kerja yang tinggi, dan pengangguran yang terkendali, minimal lah pengangguran minimal. Kemudian yang keempat adalah kesejahteraan itu terkait dengan interaksi dengan luar, gitu, neraca. Nah, dalam menciptakan lingkungan yang sehat untuk daerah menggunakan sumber daya pembangunan yang utama. Kembali lagi bahwa dalam proses perencanaan itu bagaimana kita mengelola sumber daya tersebut. Informasi apa yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah? Pertama adalah data kependudukan, kemudian kondisi pasar tenaga kerja, lalu bagaimana karakteristik ekonomi, kondisi fisik atau lokasi layanan jasa bagi masyarakat. Nah, ini yang penting bagi kalian, mungkin nanti ketika kalian juga untuk mengambil skripsi gitu, karena kalian akan 2017 start depan dengan skripsi, ini komponen fundamental yang harus kalian pahami gitu. Bahwa tidak mungkin sebuah perencanaan itu akan berhasil tanpa kalian memperhitungkan atau mendapatkan atau mengolah sumber informasi yang ada. Di sini data kependudukan. Kita tahu bahwa di Indonesia ini kita tidak boleh menutup mata bahwa data kependudukannya masih dalam proses perbaikan. Kita tahu bahwa kemarin ada kasus yang besar gitu, koruptor yang harusnya sudah dapat blacklist gitu, tapi dia punya KTP. Berarti memang kita masih berproses. Lalu kondisi pasar tenaga kerja. Kondisi pasar tenaga kerja di sini kita harus tahu dan jangan selalu dijadikan komoditas politik buruh dan tenaga kerja. Kasihan. Mungkin saya sendiri bagian dari pasar tenaga kerja. Anda mungkin nanti setelah lulus juga sama menjadi tenaga kerja. Nah, bagaimana karakteristiknya? Apakah didominasi oleh buruh yang dengan tingkat pendidikan menengah atas, atau mungkin dengan level yang lebih tinggi, diploma atau sarjana, atau mungkin master. Nah, itu harus dipetakan. Makanya kenapa di PPS itu ada angka pendidikan APK partisipasi, pendidikan partisipasi mulai huruf dan lain-lain. Itu dibutuhkan untuk membuat sebuah proses. Lalu berikutnya adalah karakteristik ekonomi. Karakteristik ekonomi ini harus dicerminkan kepada sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah. Jangan sampai memaksakan, karena tadi sudah disampaikan bahwa setiap daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda sehingga proses perencanaannya juga berbeda. Kita tidak mungkin menyamakan Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung karena memang beda, karakteristik ekonominya beda. Ini sektor jasa, itu sektor industri maupun agribisnis, mungkin pertanian masih banyak. Jadi proses perencanaannya juga berbeda. Kemudian yang keempat adalah kondisi fisik atau strategis. Kondisi strategis.
dan lokasi. Tadi kita lihat bahwa mungkin kita bisa lihat bahwa dengan adanya jalan tol Cipali katakanlah Cikampek Palimanan ya, untuk mengakselerasi logistik ternyata berdampak kepada daerah sekitar yang boleh dikatakan redup ya, aktivitas ekonomi yang di sekitar hinterland. Hinterland adalah daerah antara zona A dengan zona B. Nah, yang dilaluinya itu dinamakan dengan hinterland, daerah antara. Nah, itu juga harus dilihat gitu, jadi jangan sampai proses perencanaan itu tadi ada bootstrap effect, ada speed effect, tapi yang lebih banyak adalah kepada negatif approach. Jadi menyebabkan kepada pertumbuhan ekonomi yang turun. Lalu berikutnya adalah disesuaikan dengan layanan jasa bagi masyarakat. Kenapa? Karena kita harus mengetahui bahwa publik itu adalah lebih utamanya kepada pelayanan kepada masyarakat tadi. Dia tidak boleh mengambil keuntungan dan lain-lain karena dia public sector. Sehingga yang diutamakan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah bagaimana dia memberikan layanan jasa bagi masyarakat. Masyarakat pada umumnya, tidak hanya kepada golongan tertentu. Dan ini harus menjadi salah satu poin bagi daerah yang utamanya adalah bagaimana dalam setiap proses penyusunan perencanaan pembangunan yang harus diutamakan adalah layanan jasa bagi masyarakat. Kita tahu, katakanlah kemarin saya main ke Subang. Subang itu wilayahnya besar. Pelayanan administrasinya itu ada di daerah dekat kalau saya bilang dekat Jater. Tapi ternyata wilayah Subang itu ada di pantai utara. Nah, bagaimana posisi yang dari masyarakat yang dari pantai utara itu mengurus untuk keperluannya pemerintah daerah atau aparatur pemerintah yang ada di kecamatan di pantai utara itu harus mengurus kepada pemerintah daerah yang ada ya kabupatennya. Makanya itu menjadi PR yang cukup besar di dalam proses perencanaan ekonomi daerah bagi masyarakat di Indonesia. Mungkin demikian dulu dari saya video recordingnya. Nanti kita akan lanjutkan terkait dengan bagaimana menghitung atau memberikan identifikasi kepada daerah-daerah, apakah itu berbasis atau tidak, terus apakah dia mendapatkan efek vektor gitu kan tadi yang backward atau split effect gitu ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Saya menitipkan pesan kembali kepada kalian untuk tetap jaga jarak, jaga kesehatan, utamakan atau prioritaskan ya saat ini kalian mungkin ingin mengejar cita-cita untuk cepat lulus skripsi di semester depan, dijaga performanya dan lain-lain. Karena ingat bahwa kondisi ke depan itu kita tidak tahu apakah menjadi lebih baik atau malah kita tidak bisa memprediksinya. Tapi yang harus kalian camkan adalah kita harus mempersiapkan yang terbaik untuk kemungkinan terburuk. Karena kalau kita sudah mempersiapkan yang terbaik, pasti selalu ada solusi. Demikian dari saya. Sampaikan salam kepada keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.